Hai guys, ketemu lagi nih sama gue Faisal di Yuzon Tech. Di meja Yuzon Tech sekarang ada laptop baru dari Infinix yang baru aja launching kemarin. Infinix InBook X2 2025. Jadi laptop ini bisa dibilang laptop murah, terjangkau buat kalian yang memang lagi nyari buat sekolah, buat kuliah, buat ngerjain proposal, atau buat sekedar kerja, ngetik-ngetik sambil dengerin musik. Ini laptop kayaknya udah jadi pilihan yang asik. Wih, cakep ya. Nah, jadi laptop ini memang dirancang buat anak-anak muda. Kelihatan dari boxnya ya. Infinix InBook X2 2025. Jadi ada 4 macam warna yang dikasih Infinix. Ada merah, biru, grey, dan warna hijau. Ini unitnya masih baru. Dan unit yang akan gue unboxing sekarang ini warnanya green. Tuh, warna green. Oke. Warna green, dan ini versi yang menengah ya. Jadi ada 2 versi, Intel i3 dan Intel i5 dengan dengan 3 konfigurasi memori. Jadi yang i3 itu ada cuma satu memori aja. Sementara untuk yang i5 ada 8512 dan 16512. Nah, ini yang menengahnya nih. 8512 GB. Wih, oke, kita buka aja. Pengen ngeliat isinya apa. Simple sih ini, dusbooknya ya. Tuh, ini simple banget. Ini box pertama, simpan dulu, bentar. Terus yang kedua, oke. Nah, ini udah pasti ya, isinya Type-C to Type-C dan juga adapter charger. Ini menarik nih buat kalian user laptop Infinix. Jadi harusnya dengan beli laptop ini kalian gak usah lagi bawa banyak adapter charger untuk ngecas smartphone, karena ini udah Type-C modelnya. Ini portnya udah Type-C, terus kabelnya juga ini panjang banget. Kayaknya ini 1,5 meteran deh. Iya, 1,5 meteran, 1 atau 1,5 meter, dan ini udah Type-C to Type-C. Jadi lebih praktis, lebih simpel. Nggak usah bawa lebih dari 1 adapter charger lagi. Dan ini udah 45 watt. Jadi udah lumayan banget. Udah ngecas, misalnya kalian user Infinix juga, ya ini udah pas 45 watt. Punya Samsung juga, ya ini udah lebih dari 25 watt rata-rata device-nya Samsung, smartphone-nya Samsung yang didukung. Oke, ini dia laptopnya. Kita singkirin dulu busanya. Saran aja buat Infinix, harus lebih go green lagi ya, karena busa ini sampah yang meresahkan. Susah banget buat melebur, susah banget untuk melebur ke alam lagi. Jadi harusnya ngikutin kayak Asus misalnya, yang semua packagingnya udah dari karton daur ulang. Masih plastik pula tuh. Oke, oh ini buku instruksi dan kartu garansi di dalamnya. Nih, tuh. Nggak gue buka juga, udah biarin. Ini dia laptopnya. Bentar, ini kok desainnya menarik ya. Ini warna hijau, jarang loh ada laptop warna hijau. Dan ini desainnya mirip kayak Infinix Xpad kalau nggak salah. Jadi ada dual tone warna, dan ini kayak warna kayak dikasih tekstur aluminium gitu. Ini dikasih tekstur matte, ada logo Infinix juga. Ini tipis juga loh, lumayan loh. Tuh, ini tipis loh. Jadi ketebalan laptop ini tuh 14,8 mili dengan bobot 1,24 kilo. Ini enteng loh. Oke, kita lihat juga di sebelah sininya. Kalian masih dapetin HDMI 1.4 di sini tuh. Ada USB-A juga, ada USB Type-C ini untuk ngecas dan juga transfer data. Nih. Di sini wah, ada SD card reader loh. Ih, mantep juga. Ada Type-C juga, nih ada Type-C lagi, ada jack audio, ada USB-A, terus ada Kensington lock. Oke, nih. Jadi secara layout port ini udah lengkap untuk laptop di bawah 8 juta bahkan. Di bagian bawah ini ada speakernya ya. Ini posisi speakernya emang udah mainstream banget sih. Ada di bagian bawah, dan harusnya sih agak menepi ya. Karena
Kalau kalian kan pasti sering lah ya buka laptop di kasur, ditaruh di kasur gitu, sebenarnya itu nggak direkomendasikan karena cepet bikin laptop panas dan nggak keluar hawanya. Tapi ya itu kan kebiasaan buruk yang sering dilakukan, tapi ya imbasnya adalah selain cepet panas, keluaran speakernya juga jadi mendem kalau posisinya di sini. Harusnya agak naik lagi nih. Sebentar, harusnya agak naik lagi nih, harusnya nih Infinix ke sebelah sini nih. Sebelah sinian, atau ya sekalian aja taruh di sini. Kayak laptopnya HP ada beberapa seri yang speakernya menghadap ke atas jadi lebih maksimal lagi. Wow, keren juga ya laptopnya. Ini keren loh, tuh. Cuman ya ini layarnya 14 inch. Di bagian sini ada webcam. Cuman sayangnya nggak ada slider untuk menutup webcam, karena kan sekarang privacy di atas segalanya. Ini laptop cakep beneran. Ini warna hijaunya cakep, warna hijau army gitu ya. Ada stiker Intel Core i5, nggak ada stiker tambahan lainnya. So ini dia Infinix InBook X2 2025. Jadi laptop yang gua pakai sekarang ini yang 8512 GB itu harganya 6,7 jutaan. Jadi ada yang 16 GB RAM-nya dengan storage 512 GB itu 7 jutaan. Dan untuk yang 8256 GB itu khusus yang pakai Intel Core i3. Itu harganya 5,4 jutaan. Jadi ya lumayan lah ya. Ini affordable banget untuk sebuah laptop. Apalagi prosesornya ini udah 13 Gen, generasi ke-13 U-Series. Jadi U-Series itu memang lebih hemat daya, varian terendah. Tapi ya memang tetap enak untuk performanya buat sekedar ngetik, browsing, multimedia, dan lain sebagainya. Storage-nya udah SSD, jadi ngebut pastinya, write dan read speed-nya. Tadi yang seperti gue bilang, portnya udah lengkap banget. Ada SD card reader, USB Type-C, USB-A, ada sepasang, dua-dua. Ada jack audio juga, jadi lengkap, ada HDMI. Secara desain ini mantep sih. Coba ya kita nyobain keyboardnya. Keyboardnya lumayan empuk untuk sebuah laptop yang harganya terjangkau ini. Terus juga nggak berasa murahan, karena ada beberapa laptop murah yang keyboardnya tuh berasa murahan banget. Karena material plastik yang dipakainya tuh kayak, ya udah plastik murahan. Nah ini lumayan sih. Dan ini lumayan empuk juga feedbacknya. Jarak antar tombolnya, antar keycaps-nya juga lumayan. Terus besaran dari touchpad-nya juga ini udah oke. Tuh, udah enak. Cuman ya satu tadi, ada beberapa kekurangan yang gue rasakan. Yang pertama, dari first impression ini, yang pertama nggak ada slider untuk nutup privacy. Di sini nggak ada sama sekali tuh. Nggak ada. Dan yang kedua, bezel layarnya yang menurut gue masih lumayan tebal, khususnya di bagian atas. Tapi ya patut untuk dimengerti sih sebenarnya, karena laptop ini ya memang laptop murah, tapi ya patut dimengerti sih harusnya, karena ini laptop yang murah, 5 jutaan aja, start from 5 juta. Jadi ya menurut gue ini Infinix udah mulai ngegoreng nih di industri laptop. Di smartphone mereka udah ngeluarin smartphone terjangkau dengan fitur AI yang lengkap. Nah sekarang mereka ngeluarin laptop affordable yang harganya beneran menarik. So itu aja sih paling first impression gue ngelihat laptop Infinix ini, InBook X2 2025. Mungkin untuk next produknya gue kasih saran untuk Infinix, kalau bikinlah laptopnya dengan engsel yang bisa 180 derajat. Itu pertama, karena untuk kolaborasi. Yang kedua, kasih slider privacy juga di webcam. Dan yang ketiga, coba deh tonjolin fitur-fitur AI di laptop Infinix ke depannya. Karena buat gue, smartphone Infinix punya fitur AI yang lengkap banget. Gue udah punya ulasannya di Uzone, kalian bisa lihat review lengkapnya. Tapi ya untuk laptop, Infinix harusnya udah mulai masuk ke ranah AI juga. Jadi itu 3 saran gue untuk Infinix, untuk laptop ke depannya. So itu aja, like video ini, kasih komen, share juga jangan lupa. Bye!